bantuan sosial dan makan siang gratis. Begitu. Itu yang mengena sekali. Makan siang gratis dieksekusi. Walaupun belum semuanya ya. Jadi kalau Pak Jokowi itu istilahnya 75 karena bansos, Pak Prabowo itu bansos jalan, ditambah itu nambah sekitar 5%. Kepuasan naik, ya. Karena yang gini, kalau sifatnya hanya opini-opini, janji, orasi, itu tuh kecil. Ya, tapi kalau kebijakan itu berdampak langsung, mengena ya, nah itu yang tinggi banget. Soal kesehatan juga naik juga ya, tinggi ya. Itu karena janji dari Pak Prabowo yang ngasih gratis cek ketika hari ulang tahun. Kan itu, iya kan, check up gratis nih. Iya, bagi yang ulang tahun boleh gratis ya. Walaupun belum terlaksana, tapi janji. Jadi janji-janji semua yang sifatnya populis ya, menyenangkan masyarakat, itu dilakukan oleh Pak Prabowo di 3 bulan ini. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sudah lama kita tidak bersua. Kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik dan hasilnya agak di luar dugaan kita, yaitu hasil survei Litbang Kompas mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran Raka Gibran. Dari hasil survei itu ternyata kepuasan publik lebih dari 80%. Kepuasan ini melebihi capaian dari Jokowi. Tentu dalam konteks 100 hari kerja Presiden dan kabinetnya, kabinet merah putih. Dan untuk lebih menguliti secara mendalam mengenai hasil survei ini, kami langsung mendatangkan sumber atau pelaku dari surveinya, yaitu manajer Litbang Kompas, dan yaitu Bung Ignatius Kristianto, atau kita nanti sapa dengan Bung Kris saja. Halo Bung Kris. Selamat pagi. Ya. Selamat. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Nah, survei Kompas ini bikin heboh juga nih di yang ini ya. Karena hasilnya agak mengejutkan banyak pihak. Sebenarnya kenapa Kompas melakukan survei ini? Apa latar belakangnya gitu ya? Ya, terima kasih. Jadi kita melakukan survei untuk melihat kinerja pemerintah itu setiap 3 bulan rutin. Jadi kita lakukan sejak zaman era Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Jadi sudah mungkin 20 tahun lebih ya. Jadi udah pengalaman panjang ini ya, survei ini ya. Setiap 3 bulan kita minta penilaian dari masyarakat ya, dari semua aspek di seluruh Indonesia. Jadi tunggu, 3 bulan sekali berarti 1 tahun hampir 4 kali ya? 4 kali. Ya, 4 kali. Nah, itu surveinya adalah wawancara tatap muka langsung. Jadi interviewer wawancara sama responden langsung. Jadi tidak pakai telepon atau internet atau kuesioner tapi langsung wawancara. Dan itu seluruh Indonesia di 38 provinsi. Nah, kita pengambilan sampelnya secara random sistematik sesuai metode ilmiah ya di sana. Jadi ini sebelum dilanjutkan, seluruh sampel itu adalah sampel yang sudah memenuhi kriteria ilmu statistik ya. Betul. Tidak ada objektivitas, subjektivitas misalnya mau diarah kemana. Ya, jadi urutannya adalah misalkan begini. Kita itu pilih seluruh populasi kelurahan di Indonesia. Kan ada sekitar 70.000 kelurahan itu. Nah, kita ambil, lalu kelurahan-kelurahan itu yang tersebar di 38 provinsi harus didatengin. Kan gitu kan, datengin lah. Di kelurahan, kita datang ke kantor kelurahan, minta daftar kakak di usia yang warga yang 17 tahun ke atas. Nah, itu kan daftarnya ada itu. Nah, dari daftar itulah kemudian kita lakukan sampling.
misalkan satu kelurahan itu kita ambil 8 responden. Nah, disitulah diambil. Tidak boleh sesuai dengan ini, tapi ya mungkin kayak arisan begitu ya modelnya ya. Kita ambil, ketemu 8 itulah yang diwawancarai. Misalkan satu orang itu tidak bisa, kita tunggu sampai bisa. Kecuali dia dalam 3 hari misalkan ya, itu keluar kota, nggak pulang atau apa, atau menolak sama sekali. Nah, ini harus digeser, dipindah lagi, di penggantinya harus siapa kena gitu. Itu yang diwawancarai. Itu yang konsekuensinya harus dilakukan. Dimanapun tinggal mereka itu semua. Jadi dari pelosok sampai perkotaan kita lakukan. Populasinya tentu sudah ya. Itu di kota, ya, di ini, bener. umur dan sebagaimana, proporsionalnya dan segalanya udah ya. Ya. Jadi full objektif ini ya. Full objektif. Ya. Nah, inilah yang ketika kita konsisten melakukan sampling itu, akhirnya setiap kali kita melakukan survei menjelang pemilu selalu kan akurasinya tinggi. Bisa termasuk kemarin ya? Kemarin ya, kita bisa memprediksi siapa yang menang Pak Prabowo itu. Hasilnya adalah kita 56 kan. Oh 56 ya, Kompas ya. Hasilnya 58. Nah, selisihnya 2%. Masih dalam margin error itu sehingga akhirnya Pak Prabowo menang itu di situ. Nah, lalu kemudian rutin kita evaluasi ya setiap kali ini. Nah, di 100 hari inilah atau 3 bulan lebih sedikit ya, itulah kita publikasikan. Begitu. Jadi ke lapangan itu kemarin kita sekitar seminggu antara tanggal 5 sampai 10. Gitu. Ya. Oke. Itu. Melibatkan berapa banyak petugas gitu kalau untuk survei ya? Semacam ini atau survei kali ini lah. Ya, survei kali ini itu kan 1000. 1000 masing-masing interviewer itu mewawancarai 10 responden. Jadi ada 120 tenaga di seluruh Indonesia yang mewawancara itu. Nah, hasilnya gimana? Ternyata dari bisa diuraikan gitu ya, lebih rinci. Jadi hasilnya kami sebenarnya agak terkejut juga. Ternyata biasanya kita survei terakhir itu untuk Pak Jokowi terakhir ya, menjelang beliau selesai itu posisinya adalah 75% kepuasannya. Itu udah tinggi. Itu paling tinggi sejarah Pak Jokowi. Itu ketika pemilu selesai, kemudian dia berhasil untuk mengendorse Pak Prabowo, surveinya tinggi sekali. Itu terakhir gitu. Dan kemudian ketika kita melakukan survei sekarang, ternyata lebih tinggi lagi. 80. Faktor yang membuat Pak Jokowi itu tinggi adalah memang mayoritas kita tanyain itu kelas menengah bawah itu kan mendapat banyak sekali bantuan sosial. Bansos itu ya? Bansos, bukan hanya bansos secara material ya, tapi juga bantuan sosial soal kesehatan, BPJS. Nah, itulah yang membuat kepuasannya tinggi. Gitu. Nah, ketika Pak Prabowo masuk memerintah 3 bulan yang lalu, bansos kan jalan masih tetap. Artinya ini kan program motonya kan keberlanjutan kan dari Pak Jokowi ke bansos jalan. Terakhir adalah di 2024 itu bulan November turun tuh. Nah, Pak Prabowo itu kan tanggal 20 Oktober. Jadi Pak Prabowo masih merasakan kebijakan dari sebelumnya Pak Jokowi, bagian bansos, yang membuat itu tinggi. Kalau Pak Jokowi dapatnya 75%, ini 80%. Nah, pada saat awal-awal bulan ya, Januari, itu kan makan siang gratis dieksekusi, walaupun belum semuanya ya. Itu kayak makan siang, program makan siang sekarang istilah makan bergizi gratis ya, MBG ya. MBG. Menambah itu.
Jadi kalau Pak Jokowi itu istilahnya 75 karena bansos, Pak Prabowo itu bansos jalan, ditambah itu nambah sekitar 5%. Jadi 80. Ya. Itulah yang membuat kepuasan naik. Ya. Karena yang gini, kalau sifatnya hanya opini-opini, janji, orasi, itu tuh kecil. Ya, tapi kalau kebijakan itu berdampak langsung, mengena ya, nah itu yang tinggi banget. Nah, jadi Bung Kris, bisa nggak dikatakan kalau sebenarnya ada distorsi antara pendapat para elit dengan pendapat rakyat gitu ya, rakyat. Ya. Pokoknya rakyat program-program yang bisa dia rasakan langsung, apapun kata elit, rakyat akan mendukung. Apa begitu? Betul. Itu yang kalau elit itu kan sifatnya kan dia hanya dari orasi-orasi opini ya. Kadang-kadang kan tidak bisa merasakan langsung bantuan dari pemerintah itu. Paling BPJS gitu. Gitu kan, dan itu semua sama. Tapi yang langsung itu kan tadi bantuan sosial dan makan siang gratis, begitu. Itu yang mengena sekali, begitu. Ya, yang lainnya ada misalnya janji, pembatalan PPN 12%, gitu tuh kan. Tapi itu kan sebenarnya lebih ke kalangan atas ya, kalangan pemahaman rakyat terhadap PPN 12% itu apa gitu. Dampak langsungnya kan juga nggak terasa juga gitu kan, begitu. Nah itu yang jadi ini. Lalu yang lain adalah soal kesehatan juga naik juga ya tingginya. Itu karena janji dari Pak Prabowo yang ngasih gratis cek ketika hari ulang tahun. Kan itu, iya kan, check up gratis nih. Bagi yang ulang tahun boleh gratis ya. Walaupun belum terlaksana tapi janji. Jadi janji-janji semua yang sifatnya populis menyenangkan masyarakat itu dilakukan oleh Pak Prabowo di 3 bulan ini. Selain yang tadi ya langsung dampak langsung ya makan siang itu adalah janji-janji populis tadi PPN 12% dihapus, diganti barang premium. Lalu yang kedua janji terhadap cek kesehatan. Yang ketiga janji menghapus utang UKM. Ini akan dikasih di Februari. Nah janji itu dilakukan. Lalu kemudian janji akan menginikan penegakan hukum, terutama korupsi kan dia. Itu berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Okay. Nah lalu janji itu orasi Pak Prabowo yang keras itu, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh eksekusi di KPK dan Kejaksaan. Nah itu, sehingga aspek hukum walaupun masih kecil ya itu naik drastis, begitu. Nah, Bung Kris, sebelum kita ke aspek hukum, ini apakah dari sini bisa paling tidak sementara diambil pelajaran sebenarnya seorang pemimpin ya apa tingkat presiden atau apa harus lebih memperhatikan kepentingan atau kebutuhan dari rakyat di bawah daripada kebutuhan elit-elit itu. Apakah bisa ditafsirkan gitu? Ya, ini sebenarnya kan kalau si pemimpin kita masih sifatnya populis ya. Dia akan mengambil kebijakan-kebijakan yang populer. Populis dan senang banyak. Cuma konsekuensinya tidak semua kebijakan itu kan populis. Kan gitu. Pada waktu Pak Jokowi 2015 100 hari pertama dia juga lumayan tinggi, naik 65% ya. Tidak setinggi sekarang 65% karena waktu itu memarasi konflik ideologi Pilpres ya. Kan ras itu. Nah, itu cuma 65. Cuma dia harus melakukan sebuah eksekusi kebijakan yang tidak populis. Menaikkan BBM. Menaikkan BBM. Akhirnya di 6 bulan ketika kita survei anjlok. Jadi 40-an%. Begitu. Tapi duit yang dia peroleh dari subsidi yang dihapus, dikurangi itu dialihkan ke bansos. Nah, naik lagi. Jadi ini kan sebenarnya kan
soal manajemen mengelola ini aja ya, kebijakan. Iya. Nah, tapi kan apakah kebijakan yang populis itu dilematis? Kan populis ini memang menyenangkan rakyat, tapi kan membutuhkan banyak duit ya. Betul. Kayak makan gizi gratis, bansos segala macam ya kan. PPN itu kan semuanya ada yang menggerus APBN, ada yang mengurangi pendapatan. Nah ini bagaimana nih dilematis ini, Bung Kris? Ya, sebenarnya tadi Pak Prabowo harus bisa mengelola itu. Tidak harus semuanya populis. Dia harus bisa mengatur itu, kebijakan-kebijakan, apalagi ke depan ini kan dinamikanya tinggi sekali ya. Tantangannya tinggi di sisi ekonomi dan macam-macam, global juga. Nah itu yang pasti tidak populis beberapa hal. Nah contohnya adalah yang pembatalan APBN 12%. Itu kan hilang 75T. Ya kan? Padahal itu pendapatan 75T itu sangat mendukung untuk perekonomian yang lain sama program makan siang gratis ini. Kan gitu kan? Nah, kalau nggak ada duit dari mana ini? Nah, kayak gitu. Pasti akan ada banyak sekali nanti kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Jadi harus pandai-pandai ya mengatur yang mana populis, mana yang enggak ya. Iya, betul, begitu. Ya. Nah, jadi Bung Kris sudah menyebut soal hukum ya. Itu kan kalau tadi penjelasan sepintas, hukum ini paling rendah ya Pak dibanding sektor-sektor lain ya. Ekonomi, politik keamanan, sama kesejahteraan. Hukum penegakan hukum paling rendah. Tapi ada kenaikan juga dari gimana bisa dijelaskan ya? Iya, penegakan hukum ini terasa sekali meskipun ya ada beberapa implementasinya yang kadang-kadang kemarin dapat kritikan ya, keputusan hakim dan ini. Tapi semua itu dijelaskan oleh pemerintah, gitu kan? Dijelaskan pemerintah, lalu kemudian tadi janji akan menegakkan ini akhirnya dibarengi dengan eksekusi di lapangan begitu ya. Waktu kasus korupsi yang triliunan itu kemudian dihukumnya relatif rendah 6 tahun, Prabowo kan langsung kalau bisa 50 tahun kalau orang. Gitu itu mempengaruhi ya Pak. Mempengaruhi betul. Dan beliau punya jawaban gitu kan terhadap semua ini tuh beliau ada jawabannya. Itu cepat direspon dari pemerintah ya. Itulah yang membuat begini gitu, paham gitu kan. Itu yang menaikkan terus terang kan ada 5 indikator yang kita cek ya. Satu adalah keadilan, rasa adil. Kemudian yang kedua adalah di sisi penegakan hukum biasa umum. Lalu yang ketiga adalah penegakan itu KKN korupsi. Yang keempat adalah pencegahan suap terus kemudian yang kelima adalah penataan di sisi lembaga hukum gitu ya itu. Nah dari semua 5 indikator itu yang kita tanyakan, yang paling tinggi adalah korupsi. Ini yang mengangkat tadi. Drastis. Sebelumnya berapa persen Pak hukum itu? Sekitar 60-an 5 gitu. 16. Jadi naiknya hampir 10-an ya, lebih ya. Begitu. Walaupun masih rendah, tapi dia ada naik. Itu artinya apa ya, Bung Kris, kalau melihat tren seperti itu di kasus hukum? Iya, artinya adalah ketika sebelumnya itu kan kayak KPK jarang sekali melakukan aksi. Dulu itu kan yang menaikkan hukum itu KPK dengan OTT-nya. Tapi belakangan kan di era-era ya terakhir-terakhir itu kan agak nggak ada lagi itu, vakum itu lama. Nah tiba-tiba di era Pak Prabowo muncul itu begitu yang ini baru gitu ya. Lalu muncul dan juga diimbangi oleh di kejaksaan kan gitu kan, kepolisian juga sama beberapa yang korupsi kena semua gitu begitu.
Kalau kejaksaan, kepolisian di bawah presiden lah ya, KPK enggak ya. KPK enggak lah. Artinya momentum itu juga Iya, 3 institusi ini kan lagi ini nih gencar-gencarnya nih. Nah, disitulah yang dilihat oleh masyarakat. Nah, begitu. Gitu. Nah, tinggal sebenarnya tantangannya adalah ke depan tuh, tapi nanti kita coba diskusikan. Gitu. Nah, juga ini menarik, Bung Kris, pendukung, katakanlah tanda kutip pendukung Jokowi, kalau menurut survei ini banyak kan lebih ke menengah ke bawah atau gimana ini? Sebenarnya komposisinya gimana, Pak? Betul, jadi Pak Jokowi dulu itu banyak sekali pendukungnya dari menengah ke bawah. Nah, ini yang tadi saya maksud Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo. Oh ya. Ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau Pak Prabowo itu pendukungnya itu komposisi kelas menengah ke atas tuh tinggi juga. Oh, okay. Pak Jokowi nggak terlalu. Nah, begitu dua ini bergabung, akhirnya kelas atas, menengah dan bawah itu gabungan dari situ tuh. Itu yang menyebabkan tinggi. Pak Prabowo tinggi banget, begitu. Nah, kenapa Pak Jokowi itu tinggi di kelas bawah? Ya dia dengan modal itu blusukannya. Pak Prabowo sama-sama populis kan ini, tapi beliau tidak lewat blusukan, tapi lewat orasi. Orasi yang disukai kelas bawah itu begitu populis kan. Ya, itu yang di sana menemukan, oh ini sama-sama populis tapi beda gaya ini, gaya kepemimpinan begitu. Nah, di situ tuh keunggulan dari Pak Prabowo dalam meraih angka itu. Jadi apakah kini membuktikan gaya atau komunikasi publik dari seorang pemimpin itu penting untuk meraih simpati dari publik atau dari rakyat? Iya. Jadi ada gaya itu kan masing-masing ada yang ini ya. Ada lewat orator. Iya. Ada lewat aksi. Gitu. Iya. Nah, kalau misalkan ada pemimpin yang dua-duanya dia bisa lakukan, akan lebih hebat lagi, gitu kan? Lebih hebat lagi. Ini masing-masing kan beda ini. Iya, iya. Karakter pemimpinnya. Tapi sama-sama populis, begitu. Nah, itu sih. Ini buat saya agak menarik juga kalau Jokowi dia lebih ke populis, memang dia berasal dari lingkungan sosial semacam itu ya, dia tumbuh akarnya di situ. Tapi kan Prabowo ini adalah bukan dari lingkungan yang populis gitu, lahir dari keluarga kaya, dari anaknya Pak Mitro ya, udah jadi mantan mantunya Presiden Soeharto dan sebagainya. Jadi lebih kepada kehidupan yang udah relatif mapan lah ya. Nah, tapi kok dia bisa populis itu? Kenapa itu? Dalam paling tidak dirasakan oleh publik ada populisnya, banyak populisnya. Apa yang menyebabkan gini nih, Bung Kris? Tadi itu orasinya. Orasinya Pak Prabowo ini kan menarik sekali untuk kelas bawah gitu ya. Ditambah lagi dengan aksi kebijakannya yang sudah dilakukan gitu. Itu yang istilahnya tinggal membuktikan gitu loh. Gitu. Yang sebelumnya orasinya lebih ke mengangkat kelas bawah ya. Ditambah dengan kebijakannya. Begitu. Ini juga menarik ya kan, membalikkan image ya. Ini Prabowo militer nih, dia bakal diktator nih kan, kurang lebih gitu ya. Ternyata populis ya. Ternyata populis. Itu faktor-faktor yang tadi Bung Kris jelaskan ya, yang menyebabkan demikian ya. Betul. Itu yang menjelaskan kenapa Pak Prabowo itu bisa menemukan sisi dikagumi oleh masyarakat kelas bawah gitu ya di sana. Itu dengan caranya beliau ya, karakter beliau ya. Nah, kalau dari aspek lain, kesejahteraan, keamanan itu gimana hasilnya, Pak? Tadi kesejahteraan itu yang paling tinggi. Ya, kesejahteraan di situ kan isinya kan, indikatornya kan di sana ada tadi bantuan sosial, mengatasi kemiskinan, gitu-gitu kan.
Terus kemudian segala bantuan-bantuan lah di situ muncul, kesehatan, pendidikan, nah makan siang gratis masuk ke situ. Ini praktis jadi tertinggi akhirnya karena lebih aspek program Pobels ada di situ tuh, gitu. Nah, kalau yang politik keamanan itu lebih ada bagaimana menjaga stabilitas politik. Nah, zaman sekarang ini kan berhasil merangkul semua itu Pak Prabowo. Tinggal hanya satu. PDIP, dan itu pun juga tidak terlalu oposisi yang keras. Gitu. Lebih oposisi bukan ke Prabowo ya. Lunak ya. Ngopi dulu Pak, ngopi Pak, ngopi dulu kita. Itu nggak pakai gula Pak, kalau Bapak mau pakai gula. Saya memang suka Americano kan. Nah, jadi kalau tadi Pak Jokowi kan memang dari lingkungan itu ya, Pak Prabowo dari lingkungan yang elit ya, tapi sekarang ternyata bisa merangkum semua ya. Nah tadi Pak, kalau kesejahteraan ekonomi masuk situ nggak Pak? Masuk situ. Beda lagi, ekonomi itu di situ adalah stabilitas harga, inflasi ya. Ini kan terjaga rendah itu, stabil. Di tahun 2024 kemarin kan sekitar 2,5%, itu rendah banget. Nah, itu yang tetap terjaga di sana, sehingga walaupun ada beberapa pengamat bilang kalau daya belinya berkurang ya, rendah ya. Tetapi secara ini kan tidak ekstrim gitu. Jadi masih terjangkau di sana, stabilitas ekonomi terjaga. Itu berapa persen sih di bidang kesejahteraan? Kesejahteraan itu hampir 80-an gitu ya, 77 gitu lah, ekonomi 75-an gitu. Biasanya yang jelek itu kalau zamannya Pak Jokowi itu adalah ekonomi sama penegakan hukum. Yang terakhir ya, periode-periode terakhir Pak Jokowi itu ada di dua bidang itu. Nah ini berhasil untuk diatasi. Gitu. Terutama penegakan hukum itu ya, walaupun masih rendah, meningkat 10% ya. Gitu betul, ya. Nah, dari hasil survei ini, apa yang bisa kita pelajari Pak? Yang pertama adalah untuk pemerintah sendiri, itu 3 bulan itu sebenarnya kan tradisi yang ada di Amerika juga, 100 hari. 100 hari ya. Itu adalah masa-masa krusial sebenarnya gitu untuk ya, Pak. Meraih semacam basis politik gitu. Nah, 3 bulan ini kalau dia gagal meraih kepercayaan itu, biasanya akan kedepannya susah ya. Susah. Oke. Baik itu menjaga konsolidasi internal maupun konsolidasi di eksternal, begitu kan, begitu. Nah, Pak Prabowo berhasil untuk konsolidasi itu. Ini modal awal untuk konsolidasi kepemerintahan selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau ini bisa dijaga, itu akan mulus ya. Tapi, gimana tuh kira-kira menjaganya, Bung Kris? Mengeksekusi yang dia janjikan. Oh, gitu kan masih ya. banyak itu. Misalkan kayak janji rumah itu, perumahan kan. Perumahan, rumah untuk masyarakat umum itu, rumah murah gitu. Lalu banyak sekali juga yang makan siang gratis kan belum semuanya. Belum semua, tapi udah dilaksanakan kan ya, sebagiannya. Begitu. Lalu kemudian gaji ke PNS dan guru. Ini kan mulai akan muncul juga di Februari ya ke sana ya, begitu. Nah, beberapa program-program yang lain kan belum dieksekusi sebenarnya, karena menterinya lagi konsolidasi. Iya. Begitu. Nah, itu nomenklaturnya menterinya lagi masih ditata nih sekarang kan dengan banyak kementerian baru. Betul. Nah, kalau itu dieksekusi di 3 bulan ke depan, nah dia akan sangat menjaga itu akan stabil begitu. Begitu sih. Ya. Jadi dikotomi militer sipil udah nggak ada lagi kalau dalam konteks ini ya. Iya. Itu
Pak Prabowo berhasil untuk mengatasi istilahnya tanda militer yang dulu ketakutan, ya kan? Takut, wah ini gimana nih, kembali lagi ke Orde Baru, tapi berhasil untuk ini meyakinkan itu. Gitu. Jadi sekarang nih kalau boleh dikatakan nih lagi kuat-kuatnya nih Prabowo nih ya, berdasarkan survei Kompas ya. Iya. Nah itu juga kalau lagi-lagi kuatnya ini, apalagi sinyal PDIP untuk tidak akan jadi oposisi yang keras. Ya sebenarnya sih kalau dari sisi aspek demokrasi kan tidak ada check and balances. Ya itu yang sebenarnya juga agak bahaya ya kalau nggak ada. Bahaya juga gitu kan. Artinya diperlukan lah PDIP di sana kan ya. Betul. Itu yang bahaya juga. Harus kritis juga. Supaya tetap terjaga. Itu sih. Gini. Apa reaksi orang terhadap survei Kompas yang seperti ini? Kebanyakan adalah reaksi kita kan dari komentar-komentarnya kan memang kelas berpendidikan tinggi ya. Yang dia mengakses untuk medsos itu kan banyak itu. Kritis. Nggak percaya. Itu banyak biasa. Yang nggak percaya ya? Iya. Karena kalau dari sisi survei kita kan pilah itu berdasarkan kelas sosial ya. Kelas bawah, menengah, sama kelas atas. Nah, biasanya itu tingkat kepuasannya bagaimana? Kelas bawah itu paling tinggi. Gitu kan. Kalau totalnya itu kan 80,9. Kelas bawah itu 85. Tinggi sekali ya, luar biasa. Kelas menengah itu 79 begitulah. Kelas atas itu yang 60-an 7. Jadi semakin ke atas, semakin pendidikannya tinggi itu semakin kritis. Yang tidak puas itu 30-an% lah. Gitu. Nah, ini kan yang banyak mengakses media. Dan yang mengikuti isu kan. Dan kelas-kelas inilah yang dia vokal ya Pak. Vokal dan tidak mendapatkan tadi kebijakan-kebijakan yang keuntungan dari populer itu kan. Nah, tetap kritis ini. Nah, inilah yang bersuara keras ke rilis dari survei kami. Biasa gitu. Itu kena ke situ tuh. Gitu. Nah, kalau dalam tanggapan mereka nggak percayanya kenapa, Mas Kris? Ya kan banyak kontroversi yang isu-isu ya. Di pemberitaan kan kontroversinya banyak kan. Ada isu ini, ada ini. Begitu. Misalnya kayak contoh kasus banyak sekali yang misalnya koordinasi menteri yang masih belum sepenuhnya fix gitu kan. Terus program-program yang masih belum berjalan gitu kan. Itu kan akses informasi itu kan hanya didapat oleh kalangan-kalangan ini. Yang menengah ke atas ya, di atas. Sementara di bawah kan nggak dengar. Begitu. Yang taunya adalah wah ada program Pak Prabowo nih gitu. Nah, bantuan nih ya kayak gitu loh. Jadi sebenarnya hasil yang tinggi ini lebih banyak kepada Prabowo sendiri, bukan dukungan dari para menterinya ya untuk sementara hasil tingkat kepuasan ini. Iya, mengerucut ke Prabowo sendiri. Menteri-menteri itu sebenarnya belum bergerak, belum ada peran. Dan belum banyak yang action ya. Betul. Karena nomenklaturnya masih belum jelas. Ini pribadi Prabowo sendiri. Setiap kali ada kasus atau apa, dia sendiri yang ngomong kan, yang mengatasi, walaupun itu sebenarnya kan bisa diatasi oleh menteri-menteri yang ada, tapi dia handle. Karena terpusat itulah yang membuat tadi sosok itu jadi kuat. Kebetulan pas ya penanganannya ya. Betul. Gitu. Kalau blunder kan. Nah, tapi ini akan disurvei lagi ya? Nanti di bulan April. Bulan April untuk menguji lagi ya perkembangannya. Nah, tapi saya mau tahu juga apa reaksi Kompas terhadap yang nggak percaya gitu loh, ini jangan-jangan
ini pesanan Dibiayai, Prabowo pesanan, aja nih, Kompas mau dekat sama Prabowo dan sebagainya. Apa gimana pendapat? Ya, itu dari dulu memang gitu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi kan kita akan buktikan. Sama waktu era Pak Jokowi, pertama itu kan ada masa tertentu tinggi gitu. Padahal ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kontroversi tinggi. Wah, kita kena serangan. Tapi begitu ada sebuah kebijakan tidak populis, dia turun, ya kita sajikan apa adanya. Lama-lama orang paham kok bahwa fair. Nanti kalau misalkan ya, pada suatu saat ininya kepuasannya turun rendah, ya kita harus melakukan itu juga. Itu sesuai kenyataan. Sesuai kenyataan itu. Ini fluktuasi. Kalau saya bisa tunjukkan sebuah grafik pada waktu zaman era Pak Jokowi, itu fluktuasinya tajam sekali ya. Tajam juga gitu. Itu yang banyak tantangan di situ. Begitu dulu Pak Jokowi itu pendukungnya masih banyak sekali, yang apa namanya, yang ini ya, die hard ya. Wah, kita juga dikritik keras. Begitu kepuasannya turun, sama ini gitu. Ya ini, sama aja. Kenapa ya? Kan Kompas saja udah 20 tahun ya, dan udah banyak juga lembaga survei lain. Tapi kenapa masih banyak orang yang berpendapat survei ini kredibilitasnya diragukan, nggak capable dan sebagainya, kan selalu kita dengar itu survei nanti hasilnya bisa lain. Walaupun kalau kita banding-bandingkan ya relatif benar ya, sama tadi hasil pemilu 56, 58 dengan margin error ini boleh dibilang tepat lah ya. Begitu juga yang Pilkada kemarin kita semua tepat. Iya, tepat. Kecuali memang mungkin di seluruh profesi kan ada juga surveyor abal-abal, juga yang nggak jelas. Tapi yang mainstream itu kan terbukti. Cuma masyarakat kok masih banyak yang nggak percaya, termasuk kalangan atas. Apakah mereka melihat dari sudut kepentingannya? Kalau benar, wah bagus. Kalau jelek, nggak benar itu. Iya, ya mereka biasanya memang justru itu gini. Kita senang kayak gitu tuh. Ada sebuah dinamika kritis untuk terus mencermati begitu ya. Ya ada yang pro, ada yang pro, tapi kan tidak bersuara. Kadang hanya sedikit aja ngomong ini gitu kan. Begitu yang dia yang ini. Tapi kita anggap itu sebuah, kita tuh senang ada responnya ini gitu loh. Begitu ada kritik yang terus memperhatikan, begitu sih. Dan bermanfaat kali ya buat Kompas meningkatkan metodologinya, mau menyempurnakan. Iya, betul. Karena betul-betul kita akan cermati. Kalau enggak, yang jadi taruhan kan lembaga, kredibilitas itu di situ. Itu sih. Artinya Kompas sadar sekali hasil survei ini berdampak luas. Positif atau negatif hasilnya itu pasti berdampak luas ya. Iya. Betul. Di Bung Kris ini kan juga MK udah memutuskan menghapus parliamentary threshold kan, PT itu. Nah, dalam konteks kan dengan terhapusnya itu nanti semua partai bisa mengusulkan calon, walaupun saya tidak yakin akan tiap partai satu, karena kan satu mahal ya, kedua juga dia lihat peluangnya. Nggak akan ada gabungan-gabungan gitu ya, tapi akan lebih banyak calonnya. Nah, dalam konteks itu dilihat dari survei Kompas yang sekarang dan pengalaman-pengalaman, tipe pemimpin kayak apa, Bung Kris, yang nanti kemungkinan besar bisa disukai oleh rakyat dan dipilih gitu? Gini, kalau itu masih pemilihannya masih langsung di Indonesia, yang pertama itu, yang kedua adalah masyarakat kita itu masih masyarakat kelas bawah, yang masih banyak sekali dapat bantuan sosial dan ini ya, pasti tipe masyarakat yang suka itu ya populis, pasti itu, yang populis. Disitulah selamanya kan
ngacu ke situ, kecuali ada sebuah perubahan dari sistem pemilu ya. Kalau untuk presiden kayaknya nggak, tetap langsung ya? Langsung ya. Iya. Itu yang pasti akan karakter orang yang populis lah yang akan menang di sana. Jadi yang disebut oleh Bung Kris ini kan juga terjadi di Muang Thai, ya, di Thailand, Filipina, ya kan? Itu. Ya. Orang elit mau ngomong apa, tapi kalau rakyatnya suka ya dia dipilih. Betul. Bahkan terakhir Trump ya. Ya, banyak itu. Kan dunia nggak suka, banyak, tapi rakyatnya ya suka, iya. Ya kayak gitu ya, ke tingkat ini rakyat Amerika terpilih lagi. Betul. Ini bisa jadi pola ya, Bung Kris ya? Iya, bisa jadi pola. Ini yang sebenarnya banyak ini kan, ada apa namanya pro kontra juga pendapat soal ke situ kan. Ada yang bilang bisa bahaya ini begitu kan, artinya menciptakan sebuah kepemimpinan yang populis gitu kan. Walaupun akhirnya, buat negara mungkin perlu banyak uang dan bagaimana yang perlu penataan lain yang Bung Kris tadi bilang perlu keberimbangan ya. Iya, balancing. Itu tuh yang tidak semua kebijakan populis itu kan sangat ini ya, bisa memajukan negara gitu ya. Begitu. Itu tuh yang apa namanya, justru akan, kalau modelnya seperti ini akan tetap menciptakan pemimpin yang populis begitu. Walaupun itu ada aturan penghapusan threshold macam-macam gitu. Itu nanti misalkan ya, saya kok nggak yakin calonnya pasti tidak akan banyak. Tidak akan banyak, paling 1, 2, 3 orang gitu. Karena apa? Orang akan, partai juga akan memilih yang populer. Nggak akan mau resiko. Nggak mau ngambil resiko ya. Resiko itu. Itu kan. Itu sih. Nah, Bung Kris, di luar itu banyak pertanyaan juga. Ini kan survei nggak murah kan? Nggak murah. Kompas 1 tahun 4 kali ya, Bung Kris ya. Berarti tambah mahal lagi. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Kompas melakukan hal ini? Apa gunanya sih survei ini, baik buat Kompasnya, buat masyarakatnya gitu, Pak? Apa nih, Bung Kris? Kalau di Kompas itu survei itu kan bagian dari kita membuat sebuah berita ya. Bagian dari jurnalistik ya. Bagian dari jurnalistik. Nah, jurnalistik itu kan kita harus menciptakan isu-isu yang apa namanya, terus menjadi perhatian masyarakat dan nah, survei itu bagian dari itu, making the news di kita. Nah, ini kan kita kan punya multi platform ya. Ada Kompas Cetak, Kompas Digital, Kompas.com, sama Kompas TV. Itu yang publikasinya jadi menyebar, itulah yang di sana bagian dari untuk membuat sebuah isu. Selain ada banyak sekali, salah satunya yang program yang lain adalah investigasi kan juga ada. Investigasi, lalu kemudian survei salah satu. Nah, itu di sana. Oleh karena itu Litbang itu bagian dari redaksi ya kalau di Kompas bagian dari situ, bagian redaksi untuk making the news. Making the news. Di samping mungkin jurnalistik presisi ya, Pak? Iya, istilahnya kan kalau di ini kan jurnalistik presisi ya. Begitu. Kalau survei kan ya ini data, ini fakta, suka nggak suka ya seperti itu gitu ya. Betul. Nah, baik dari yang sekarang maupun yang kalau yang sekarang, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo untuk mempertahankan ini dan juga untuk untuk kepentingan bangsa dan negara supaya dia tidak terbuai juga kan, tinggi gue bikin yang populis kan, itu tidak semuanya tadi bisa memajukan bangsa, ya kan? Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo dan mungkin pimpinan-pimpinan lain? Harus berani untuk melakukan kebijakan yang tidak populis. Demi menolong negara ya. Negara ya, bukan masyarakatnya ya. Tapi kadang-kadang kan harus berpihak pada negara ya. Begitu kan. Misalkan kebijakan yang harus mengorbankan, artinya masyarakat harus berkorban nih. Kalau misalkan
dolar naik terus, misalkan nanti ya, lalu kemudian harga minyak naik tinggi, Pak Prabowo harus berani juga untuk mengurangi subsidi BBM, kan gitu kan? Subsidi BBM itu masih besar sekali. Besar sekali. Itu bisa dialihkan untuk yang lain, gitu kan? Nah, pengalihan ini kan pasti akan buat masyarakat yang terdampak langsung kan tidak menyenangkan. Nah, itu harus berani di sana. Walaupun mungkin tingkat kepuasannya akan turun. Tapi kan itu bisa di-manage kalau saya ya. Itu kan bisa di-manage. Nanti kan karena kan sudah tahu caranya untuk menaikkan kepercayaan itu kan. Ya udah kasih kebijakan populis saja. Gitu kan. Tapi itu harus diimbangi dengan tidak populis tadi. Begitu. Jadi menyenangkan rakyat perlu, membangun, memajukan bangsa juga perlu ya. Gitu. Keseimbangan di situ tuh. Gitu. Nah, oke, Bung Kris, apa yang ingin Anda katakan terakhir melihat dari survei, dari reaksi, dari apapun gitu loh? Jadi melihat survei ini adalah kita bagian dari untuk mengontrol pemerintah. Gitu. Ini mungkin banyak yang nggak tahu juga ya. Yang selama ini harusnya itu kan peran dari partai politik. Nah, dan yang kedua adalah media juga. Media sekarang hampir-hampir akan istilahnya pingsan dengan munculnya media sosial, media mainstream. Nah, sisi itulah yang coba kita munculkan lagi. Bagian peran dari media mainstream dalam pilar demokrasi ya, begitu di sana. Nah, muncullah metodenya salah satunya ya dengan survei. Nah, kebetulan aja ini sangat menyenangkan pihak pemerintah. Penguasa ya. Iya. Tapi nanti kalau dalam perjalanannya ada sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak menyenangkan masyarakat, nah itulah yang harus juga menjadi sebuah perhatian, begitu. Itu sih. Ini menarik juga tentang soal bahwa survei itu memotret kondisi sosial politik sekaligus sebagai kontrol ya kepada pemerintah. Kalau bagus memang bagus, kalau jelek memang jelek ya. Mungkin ini tidak banyak juga diketahui oleh publik ya. Gitu. Oke. Baik, Bung Kris, kita terima kasih sekali sudah hadir dan memberikan pencerahan kepada kami, kepada para penonton ya. Dan kita nanti masih menunggu hasil survei Kompas yang akan datang dan mungkin kita bisa mengundang lagi Bung Kris datang ke sini ya dengan data yang terbaru, bisa sama, datanya bisa berbeda, bisa berbanding terbalik kan. Baik, sekali lagi terima kasih Bung Kris ya. Demikianlah obrolan kita dengan manajer Litbang Kompas, Sobat Ignatius Kristianto, sebuah obrolan yang menarik mengenai hasil-hasil survei terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dan manfaat serta dampak-dampaknya. Ya, sebelum mengakhiri, seperti biasa kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa lagi.